Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua dan Aldo. Halo. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang interesting buat kita semua. Iya benar. Yaitu tentang appreciation, Iya, apresiasi atau ya bagaimana cara mengapresiasi seseorang, bagaimana kita bisa melihat seseorang dari sudut pandang yang berbeda, supaya kita bisa tahu nih how to deal with Asik. Iya benar. someone. Gitu ya. Iya. Lu sebenarnya kenapa kita harus bahas beginian, lu? Iya benar Ji. Ya masih juga nih atas kesempatannya. Balik lagi gua. Ini yang kedua kali ya Ji. Lumayan lama ya. Lumayan lama ya. Baru ada kesempatan. Baru ada lagi di kosan yang berbeda. Iya, di studio Studio yang berbeda. Iya, studio. Ya, Tapi bagus juga di studio. Hampir mirip lah kayak yang kemarin yang pertama kali. Iya nih teman-teman, jadi bagi gua apresiasi itu sangat penting sih, apalagi kita di kehidupan yang sehari-hari ya Ji, ketemu sama orang banyak, ketemu sama yang lebih tua, lebih muda, bahkan yang sepantaran. Jadi apresiasi memanusiakan manusia tuh menurut gua penting banget. Iya, betul banget ya, karena sama kayak memanusiakan manusia itu kan salah satu kunci dari pendidikan juga. Iya benar-benar. Ya, kalau gue baca bukunya Gria Karya itu, salah satu dari arti dari pendidikan adalah memanusiakan manusia. Iya, Dan kita juga nggak boleh lupa ya bahwa kita sebagai manusia ini kan homo socius. Iya. Yang membutuhkan orang lain, membutuhkan saling membantu, saling berkontribusi tentunya buat orang lain. Ya, tujuannya apa ya? Ini menciptakan peradaban, menciptakan sesuatu yang baik. Oleh karena itu ya kita perlu bangun juga hubungan yang baik kan ya. Ya kan kalau di dalam Islam kan ada Hablum minallah, belum nanas, sama minal alam juga. Iya. Jadi segala aspek kehidupan tuh di dalam agama kita sendiri itu benar-benar diperhatikan. Iya benar. Kadang kalau kita bicara mungkin ya dalam konteks agama kita difokusin sama ibadah aja. Padahal justru banyak di dalam Al-Quran juga yang isinya adalah bagaimana cara kita membina peradaban yang baik, membina masyarakat tentunya kan. Iya, itu langsung konteks sama manusia ya. Ada konteks manusia, hubungan horizontal, nggak cuma vertikal aja. Nah, makanya seimbang banget itu. penting banget nih buat kita membuat hubungan yang baik. Nah, dengan salah satunya adalah dengan cara apresiasi ini. Iya, apresiasi. Nah, menurut lu apresiasi itu apa sih? Iya, iya benar Ji. Maksudnya menurut gua apresiasi itu bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia. Jangan terkesan kita satu orang aja. Kita juga harus memperhatikan orang lawan bicara kita. Jadi komunikasinya terus berjalan, apresiasi. Misal nih, ketika orang lagi ngomong kita natap, yaitu salah satu apresiasi. Bayangin kalau kita nggak natap, kita diemin aja. Ya gue pun kalau gue ngomong pasti gue juga bakal capek, bakal kesel. Jadi memang hal-hal yang kecil sih. Makanya kata Churchill itu, apresiasi adalah sesuatu hal kecil yang bisa membuat dampak yang besar. Dan itu menurut gue rasional banget sih. Memang banyak sih konteksnya. Betul banget. Apresiasi ini hubungan timbal balik bukan? Iya, timbal balik sih Ji sebenarnya. Karena misal nih kita udah ngasih apresiasi, terima kasih atau kata maaf, otomatis si lawan bicara kita itu pasti ngerasa, wah dia minta makasih, bilang makasih, pasti gue pasti jawab. Atau enggak ada respon, iya atau enggak begini. Setidaknya ada respon tuh, ada timbal balik sih. Iya, jadi inget gue nih ada magic words Magic word yang perlu dibiasakan. Iya, Tadi kan bener. ada tolong, maaf, dan terima kasih. Tolong. Sama apa katanya lu? Kalau gue tambahin satu, ada satu lagi sama-sama. Oke. Nah, ini kata-kata ini tuh penting banget sebenarnya. Iya. Ini memang terkesan sepele kesannya, cuma karena kita melihat bahwa yang dihadapkan kita itu nggak cuma manusianya, tapi kita juga berhadapan dengan perasaan, sehingga dengan kita bisa membangun perasaan yang bagus nih kepada lawan bicara kita, nanti ini bisa ya meningkatkan hubungan-hubungan baik itu. Iya benar-benar. Contohnya kan kalau kita misalnya membutuhkan bantuan, apa susahnya gitu ya, ngomong tolong ambilkan ini. Jadi di situ ada nilai-nilai positif kalau menurut gue. Iya benar-benar. Apalagi kayak tadi maaf ya. Ini sebenarnya nggak harus diajarin ya, maaf kan kalau misalnya lu buat salah, atau malah di unik itu di bahasa Indonesia maaf itu nggak ketika salah aja. Iya. Ketika kita katakan kita mau permisi aja, Ya, maaf permisi, ya. padahal lu nggak salah apa-apa kan. Kayak Permisi begitu. ya. Termasuk terima kasih. Terima kasih dan sama-sama ini menurut gue yang paling besar lah. Iya, Karena ya, kita sepakat sih, nggak Bang. sadar. Gue dulu pernah baca gitu bahwa esensi dari terima kasih itu sebenarnya kalimatnya tuh bagus banget, kata-kata yang bagus banget kan. Iya. Terima kasih kan, kasih itu kan baik banget. Terima kasih supaya kita menerima nilai-nilai kasih kan. Ih, cocok. Iya, bener. jadi
harusnya nih jadi doa juga, karena kebudayaan kita apa-apa kan suka dihubungkan dengan doa, dengan kata-kata yang baik. Bahkan ucapan kan di dalam doa, ya. Iya, ucapan adalah doa. Termasuk kata-kata terima kasih. Terima kasih kalau misalnya diartikan secara bahasa mungkin aja artinya ya udah semoga kamu menerima kasih itu. Kita jawabnya sama-sama, berarti ya kamu juga gitu. Dapat dua-duanya ya. Iya, sama. Karena ada juga kan gak cuma sama-sama ya, misalnya terima kasih kembali. Banyak sih emang terima kasih kembali. Intinya tuh kalimat-kalimat yang kembali bagus. Kasih. Iya, sama lah kayak di bahasa Arab kan syukran kan. Syukran ya, apaan? Iya, syukran artinya apaan tuh? Terima kasih kan, tapi akarnya kan sama. Sama ya, syukur kan? Ya. Iya. Syukur. Bahasa Inggris juga syukron. Thank you. Ada disebutkan lagi you lagi kepada kamu kan, walaupun ya itu mah bahasa. Iya, langsung sih ya. Makanya di sini yang kita penting banget ya, apa susahnya kita berbicara tentang bagaimana kita bisa treat orang dengan cara yang baik. Sepakat kan? sih. Makanya ini terkadang suka dilupakan karena mungkin ngerasa ya udahlah dia udah teman, dia udah kenal sifat itu terkadang kita harus buang tuh jauh-jauh. Sekalipun itu mau teman, sekalipun itu adik kandung kita, kakak kandung kita, ya ketika dia minta bantuan, ketika dia udah nolong kita ya kita ucapin makasih, atau minta bantuan ya kita bilang ya kita akan bantu gitu. Jadi memang respon-respon hal kecil tuh memang sangat penting sih, Ji. Iya, makanya kan penting banget kalau gue lihat. Nah, lu dari pengalaman lu nih, lu udah punya kisah nggak kalau lu diapresiasi tuh kayak gimana sih feelingnya gitu? Banyak soalnya konteksnya tuh banyak banget. Ini kita nggak bicara secara spesifik satu persatu, cuma ini kan luas banget, makanya kayaknya unik nih kalau kita bicara tentang pengalaman kita gitu. Kalau coba menurut lu gimana nih? Waktu lu pernah ngalamin perasaan-perasaan diapresiasi nggak sih? Ya pernah juga sih. Ya mungkin tepatnya pas gua masih jabat wapres Dema FITK ya, Ji. Waktu itu sama Torik jadi presnya, gue jadi wapresnya. Memang pengalaman itu mungkin hampir 2 tahun ya, 2 periode, karena waktu itu pemiranya telat. Ya gue hampir kenal semua background maksudnya karakteristik dari HMJ ya. Sekarang namanya HMPS, dulu namanya HMJ. Dulu juga ada namanya HMPS beberapa di ranah IPA. Ya jadi pres HMJ, wapres HMJ, atau mungkin postar juga di ranah LO-nya, lembaga otonom FITK. Ketika kita dikasih undangan formal nih, Ji. Undangan raker, undangan ta'aruf. Ta'aruf tuh maksudnya ta'aruf perkenalan jurusan awal-awal. Jadi memang ketika gue datang sama tim gue, sama Torik dan lain-lain, ketika datang undangannya, respon mereka tuh mengapresiasi banget, Ji. Gue paham bahwasannya dia benar-benar ikhlas dari raut mukanya. Wah, makasih ya pres. Jadi bener-bener sampai nunduk gitu loh, sampai ya sebenarnya nggak sampai nunduk juga nggak apa-apa. Kan itu undangan gue berusaha hadir sama teman-teman BPH dan teman-teman Dema. Jadi memang gue ngerasa ternyata ya gue paham ketika kita bikin undangan capek-capek, ya kita juga berharap yang orang kita undang datang ya. Memang waktu itu perjalanannya juga lumayan jauh, ada yang di Bogor, ada yang di Parung dan lain-lain waktu ta'aruf. Jadi menurut gue berusaha datang undangan pun, makanya gue sepakat banget rasional Islam ya, datang undangan ketika diundang tuh wajib hukumnya. Memang sepakat bahwasannya kita udah ngundang, kita udah capek-capek bikin undangan dan lain-lain, mempersiapkan acara, tapi ketika yang datang sedikit, wah menurut gue sedih juga sih. Setuju nih gue. Bicara tentang undangan, sebenarnya harusnya kita tuh merasa terhormat karena pemilik hajat itu percaya kita gitu kan, ngundang berarti kita ya. Lu tuh bukan orang biasa-biasa aja. Iya, benar. Ya katakan kalau misalnya acara pernikahan gitu, yang diundang 1.000 orang, berarti lu adalah 1.000 orang yang beruntung. Iya, 1.000 orang yang diberi kepercayaan sama terpilih. Orang itu. Makanya ya betul juga ya agama kita mengajarkan bahwa memenuhi undangan itu harus bagus. Wajib ya. Ya karena konteksnya bagus, ini untuk yang membina masyarakat tadi, udah mulai meningkatkan kepribadian kita supaya terjalin hubungan yang baik, ukhuwah kan kita nyebutnya. Iya, benar. Karena apresiasi ini kita nggak bisa dibicarakan tentang bilang ini nggak cuma itu, tapi bagaimana kita berbuat, bagaimana kita menghadapi konflik juga, termasuk bagaimana kita bisa mengapresiasi orang. Kita ngelihat banyak sebenarnya kalau pengalaman diapresiasi, kita pun kadang sadar nggak sadar kita mungkin pernah mengapresiasi orang, tapi kadang juga kita lupa orang itu yang paling sering. Ya terkadang itu sering juga sih emang lupa. Kita sadar misalnya kalau kita kenapa ya kita lupa ya, misalnya kita punya acara nih, ya udah setelah orang itu datang, ya udah gitu kan, kita bilang terima kasih udah datang. Iya sih benar, hal-hal yang kecil ya. Ya padahal
kita mengharapkan, misalnya kita sebagai orang yang punya hajat nih, kita mengharapkan dia datang ya karena kita tanda sayang kita lah sama orang yang kita undang itu. Makanya penting banget buat gue nih, menurut gue nih penting banget, karena kalau kita bisa mengapresiasi orang, nanti efeknya tuh nggak cuma di hari itu, tapi di hari lain. Ternyata oh kamu orangnya baik banget, nanti diundang lagi, ada kegiatan dipanggil lagi, dan orang-orang yang seperti itu layak banget lah dia mendapatkan penghargaan yang baik gitu. Iya, ya karena benar, sepakat gue bahwasannya tidak hanya ucapan ya, ucapan juga salah satunya. Perbuatan ya, sikap kita, cara kita bergaul pun banyak sih dalam keseharian yang mungkin kadang kita lupa. Jangankan gini, ada nih satu momen ketika gue jadi wapres ya dulu, ada teman-teman salah satu HMJ lah. Dia mungkin maksudnya bercanda gitu, tapi menurut gue agak kurang pas lah ketika salah satu orang itu ngomong gitu. Jadi ada temennya datang nih, tapi posisinya ada rekan-rekan Dema. Dia bilang gini, si X datang, lu datang ngapain? Wah, itu menurut gue sakit sih. Padahal di situ ada circle yang berbeda yang belum pernah ketemu sama dia. Mungkin maksudnya si orang ini bercanda, si A ke B bercanda, si A ini bercanda. Tapi menurut gue ketika ada orang yang baru datang juga, maksudnya dengan circle yang berbeda, misal nih gue datang Dema, dia ngomong gitu ke teman-teman HMPS-nya yang baru datang mungkin atau telat. Tapi kan gue denger ya, wah gue ngerasa jangan gitulah. Soalnya kalau gue belum tahu karakter dia, gue nganggep HMPS ini kurang menghargai, walaupun maksudnya bercanda. Tapi karena di situ kan udah beda circle, maksudnya beda orang, beda organisasi. Jadi benar-benar menghargai walaupun itu teman HMPS-nya, walaupun itu teman divisinya. Iya, memang sih ya. Kehidupan di organisasi emang kadang begitu. Iya. Misalnya ada orang nih, kita udah aktif di organisasi, tiba-tiba ada yang tadinya nggak aktif datang, bukannya kita sambut malah ditanya macam-macam dulu. Kayak jadi males lah orang yang kayak gitu kan. Ya itu memang mungkin beberapa persen, lebih dari 50% hampir kayak gitu banyak ya. Padahal ya udah apresiasi dulu. Iya, apresiasi dulu. Ya dari mana aja, duduk-duduk gitu. Kasih treatment lah. Namanya mungkin kan kayak kalau dibilang organisasi ini orang nggak pernah datang mungkin karena suatu hal, dia merasa belum nyaman, belum apa. Ya kita buat nyaman dulu. Benar, dibuat nyaman dulu ya. Datang tumben, aduh. Marah tuh ya, marah. Aduh. Emang sih ya, intonasi, terus mimik muka tuh ngaruh banget sih ya. Pasti kena mental juga sih, bahaya juga ya. Digituin malah ngerasa, ini gue nggak ngomongin baper apa nggak baper ya. Kita juga jangan ngebaper-baperin orang. Iya sih ya. Siapa tahu perasaan orang kan beda-beda. Siapa tahu yang aslinya dia nggak baper, gara-gara lu omongin gitu, bisa jadi baper beneran gitu kan. Iya. Ya sepakat sih, kita bukan berbicara baper atau nggak baper ya. Karena waktu itu ketika masih ngejabat gue, dan sebelum ngejabat gue pernah bilang ke teman gue, jangan sekali-sekali kita bilang jangan temenan sama orang ini karena dia gampang baper. Lah menurut gua temenan mah sama siapa aja, terlepas dia mau baper atau enggak. Maksudnya baper karena sering dikucilkan atau gampang tersinggung, itu memang hak ya. Orang kan beda-beda haknya atau perasaannya. Kita tetap berteman aja, yang penting kita selalu berbuat baik. Gua mah selalu temenin orang yang kayak gitu, maksudnya siapapun lah. Jangan terkesan mengkotak-kotakan. Lah kalau dia ngomong kayak gitu, jangan temenin, dia gampang baper. Lah temennya nanti siapa? Kasihan kan. Kita sama-sama manusia sih, itu halnya. Kadang itu yang kita terlalu sepelein gitu. Apa aja lu mengukur orang lain dengan ukuran lu. Iya benar. Kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Lu nganggap dia gampang baper, siapa tahu menurut si orang yang lu tuduh memang beneran menyinggung banget. Iya, benar. Beda-beda orang ketersinggungannya karena apa? Atau mungkin dia punya backstory yang emang gak enakin kan? Kita juga harus hati-hati dalam berkata-kata. Nah ini dia nih. Kadang perkataan kita suka nggak terkontrol. Iya. Makanya kan kita kan kenal ya kalau lidah itu bisa lebih tajam. Iya sepakat sih. Tajam daripada pedang. Ya efeknya besar banget. Kalau pedang itu yang kena bisa langsung meninggal. Kalau ini sakitnya lama dan bahkan bisa nggak datang lagi ke tempat itu, ke dia tempat. Dia nggak meninggal langsung, tapi sakitnya lama. Lo menderita kalau kayak gitu. Menderita kan? Ya, emang sih. Dan lo nggak tahu setelah itu apa dia akan kenapa. Ya gua nggak ngelihat orang-orang yang kayak gini. Harusnya sih kita bisa pay attention lagi. Iya. Kalau misalnya lu melihat dia orang gampang baper, ya lu ajak ngobrol biar dia bisa saling mengerti apa yang lu omongin. Terkadang kita harus tahu karakteristik orang ya. Benar ya. Jangan terlalu ngukur dengan ukuran kita ya.
Pun waktu itu gue ada cerita juga nih dikit. Gimana tuh? Waktu itu gue lagi main PS sama salah satu teman gue ngeluarin tumbler gue yang Starbucks. Ya gue sebatas minum, ada nih tumbler. Gue cuma nih waktu itu gue cuma minum biasa. Dia bilang, wah bang bagus tumblernya. Ya gue iya mas ya. Gue nggak mungkin bilang wah norak lu jangan lah, karena kita beda-beda. Pun gue juga nggak setiap hari ke Starbucks, nggak sering juga. Maksud gue dari situ belajar. Kalau ada juga temen gue waktu itu, norak lu baru ngeliat tumbler gitu, baru lihat tumbler negara-negara. Menurut gue jangan kayak gitulah, orang beda-beda. Pun ketika lu ngeliat tumbler yang lebih mewah, pasti lu juga pasti nanya-nanya dalam hati gue. Waktu itu ada juga Ji yang mahasiswa daerah waktu itu pas gue masih HMJ lah kalau nggak salah. Dia bukan HMJ tapi dia minta tolong minta ditemenin gue ke Monas. Karena dia belum pernah lihat Monas kan. Ya udah gue anterin waktu itu. Ya gue nggak mungkin ketawain dia karena ya gue udah sering lihat Monas, dia mungkin belum, jadi kita harus paham. Jangan pernah ketawain. Pun ketika lu keluar daerah dari Jakarta, lu ke Bogor pun, ke Puncak pun, lu pasti foto-foto. Betul banget. Jadi benar-benar kita harus paham sih dua sisinya. Udah ngeliat bahwa dari situ aja udah jelasin ya bahwa orang tuh beda, latar belakangnya juga beda. Bener tadi, kalau orang nggak pernah ke Monas ya wajar tuh dia orang luar daerah. Iya. Kita pun kalau ada orang yang di Jakarta tiba-tiba ke Puncak juga pasti foto-foto. Dan sama pertanyaan, kenapa orang Jakarta suka ke Puncak? Ya karena mereka nggak punya puncak. Iya, punya puncak. Begitu pun kebalikannya ya, biasa aja. Biasa aja. Aduh, bener orang yang bilang lu norak gini-gini ya lu dia ngukurnya pakai takaran sendiri. Iya, benar-benar. Ya jelas berbeda lah, dan lu nggak bijak kalau lu menghakimi seseorang dari apa yang memang di luar batas dia, di luar kemampuan dia. Iya, nggak bijak sih ya. Gue tuh kena sedih aja ngeliat yang kejadian kayak gini gitu. Sering banget kayak gitu, kayak ada ya, sama kejadiannya mirip kayak tadi. Temen gue ini dari daerah jauh banget pokoknya, jauh dari daerah di luar Jawa, di luar Sumatera, jauh lah pokoknya. Dia belum pernah ke Puncak kan. Tempat lingkungan dia tinggal itu panas. Iya. Dan dia ngerasa waktu itu Jakarta nggak panas-panas banget. Oh, oke. Panas cuma nggak panas. Mungkin agak lebih di bawah aja ya. Tempat dia lebih panas. Nah, akhirnya karena kita masih mahasiswa, ya udah kita jalan yuk Puncak. Dan pertama kali dia kedinginan di situ. Emang Puncak kan dingin. Kita ke atas, kita ajak waktu itu ke gunung, gunung-gunung yang pendek, bukan gunung, kan ada gunung gede ke sana. Dan dia seneng banget. Ya kalau gua ledek, lu norak. Enggak ini banget. Iya, kan dia benar. Pengalaman dia. Iya, pengalaman dia dan baru pertama kali. Beda banget, misalnya kayak di lingkungan lu nggak ada kebun teh, di kita ada kebun teh. Ya inilah tempat di mana kita bisa saling mengenal. Iya, tujuannya kan untuk saling mengenal. Saling kenal, tukar cerita. Iya, kalaupun kita ke sana kita nantinya bisa minta anterin gua ke tempat lu dong gini. Iya, benar. Itu kan jadi enak banget, kita jadi punya teman di mana-mana. Relasi banyak ya. Inilah namanya relasi, ya harus relate. Iyalah, benar. Buat apa kan kalau misalnya kita punya teman tapi nggak bisa saling memberikan keuntungan, tapi bukan berarti kita saling memanfaatkan. Iya, bukan berarti memanfaatkan. Iya. Tapi ada sifat salingnya gitu kan. Mutualismenya adalah. Itulah namanya teman tuh harus mutual. Harus simbiosis mutualis. Iya, jangan satu doang yang memberi keuntungan. Ya lu manfaatin parasit lu. Parah sih kayak gitu.